قال المصنف رحمه الله وأعد علينا من بركاته في الدارين آمين. Sampai wayambahi ayasbiro. Bismillahirrahmanirrahim. Wayambahi lan sayukjo apa ayasbiro yen to nyabari sabar supaya santri tolib ya santri mas sampean kabeh sabar amma saking barang turidu kang ngarepaken apa nafsune santri wa hawaunan hawane santri sama hawa nafsune itu dijogo, disabari, di Qala syair ta sampai syair innal hawa lahwal hawa bi'ainihi wa syari'u kullu hawa syari'u hawa innal hawa sak temene hawa iku lahwa yaktine utawi hawa iku al hawanu ino hina bi'ainihi kelawan kahanane hawan ya kahanane hawan ya ino wasari'u kulla hawa utawi wong kang den kalahaken hawa iku sari'u hawanin dikalahaken ino. Sayojanya bagi santri harus sabar keinginan hawa nafsunya, jangan dituruti. Punya keinginan yang sekiranya mengganggu belajarnya ya jangan dituruti. Ya, harus sabar menjaga keinginan hawa nafsu. Hawa nafsu itu mesti ngajaknya ke yang jelek. Kadang-kadang baik, kelihatannya baik tapi ujung-ujungnya nanti untuk kejelekan. Nah ini harus dijaga, harus disabari, harus sabar, jangan menuruti hawa nafsunya. Jare Kanjeng Nabi pas mantun perang Badar menang, iki jek ono perang sing luwih berat, sing luwih abot, yaiku perang melawan hawa nafsu. Ngawang wong kafir karuan, orangnya kelihatan jelas. Kafir jelas orangnya, siapa yang diperangi sudah jelas. Nah kalau hawa nafsu ini dengan dirinya sendiri, dengan diri kalian sendiri bisa hendak menjaga hawa nafsunya. Karena hawa nafsu itu ngajaknya dalam kehinaan, ngajaknya dalam kejelekan. Dawi syair sesungguhnya hawa innal hawa lahwal hawan bi'aini. Sesungguhnya hawa nafsu itu memang keberadaannya sudah hina. Keberadaan hawa nafsu sendiri itu sudah hina. Nah, wasari'u kulla hawa sari'u hawan. Orang yang dikalahkan dengan hawa nafsu nanti akan terjerumus dalam kehinaan. Nah, jadi kalau kalian menuruti hawa nafsu, nanti kalian akan terjerumus dalam kehinaan. Kalau pengen nanti jadi orang yang mulia, ya jangan turuti hawa nafsu. Punya keinginan yang sekiranya mengganggu belajarnya, ya jangan dituruti. Kalau dituruti nanti akan jatuh dalam
kehinaan. Wa yasbiro lan yen wa yasbiro lan yen to sabar, atof pada tadi ayasbiro wayang bahi ayasbiro itu. Ayasbiro lan yen to sabar sapa ya santri alal mihani ing atase pira-pira coba ujian wal baliyati lan pira-pira belai. Kila den dawaken khazainul muna ala qanatiril mihani. Khazainul muna utawi pira-pira gedonge pengarep, gedonge keinginan ala qanatiril mihani iku ing atase pira-pira kantore pira-pira belai. Seyogyanya lagi santri harus sabar dengan ujian. Ujian di pondok itu banyak ujiannya. Ada yang berupa ekonomi, ujiannya. Kalau berupa ekonomi biasanya nanti seret ekonomi ini seret, kirimannya seret. Bagi santri yang kirimannya telat, sering telat, itu biasa. Jangan aku ndak betah nang pondok, aku kirimannya telat terus. Jangan sampai itu menjadi penghalang belajar kalian di pondok. Ya, bagi yang kirimannya sering telat, jangan sampai itu jadi penghalang. Biasa ujian. Nah, kesempatan lek kirimane telat gawe tirakat. Wani tirakat. Lek kirimane sering telat ya digawe tirakat. Malah beneran. Ndak apa-apa. Tirakat kepeksa, ndak masalah. Kalau jadi biasa, jadi kebiasaan nanti jadi terbiasa. Berangkatnya terpaksa, ya nanti jadi kebiasaan. Banyak orang-orang dulu, kiai-kiai dulu sukses tuh ya kuat tirakatnya. Pas nggak punya duit, kirimannya telat, tirakat aja, poso aja. Biasanya makan 3 kali, jadi cuman bisa berani makan sekali sehari. Makannya pas buka aja, berani. Itu beneran kalau pas ujiannya berupa ekonomi, kirimannya sering telat, ya yang sabar. Itu termasuk mihan, termasuk cobaan, ujian macam-macam. Di antaranya tak terangkan tadi, salah satunya berupa ekonomi. Jangan sampai kiriman telat jadi penghalang belajar kalian di pondok. Nek pas kiriman telat gawe tirakat, gawe poso ae. Mestinya sehari 3 kali jadi sekali. Nah kan tidak apa-apa, biasa. Pertama belajar karena keadaan, lama-lama jadi kebiasaan. Nah, kalau sudah jadi kebiasaan, ini alhamdulillah. Termasuk ujian lagi di pondok itu, mungkin ada yang dibully, tapi jo teman-teman nek bully. Godo yang godo, tapi jo teman-teman kerjain jo teman-teman. Biasanya area anyar, digudoi. Nek canda ndak apa-apa, tapi nek kebablasan jangan.
Biasanya harus anyar dikerjai biasanya. Nah itu jangan sampai membuat kalian tidak betah di pondok. Biasa ujian, biasa cobaan. Tapi saya pesen jangan nemen-nemen, jangan kebablasan kalau guyon. Nah, jangan sampai kebablasan. Sewajarnya ya boleh lah, sewajar-wajarnya. Nah, bagi yang baru ya jangan cepat gak betah aku digudo konco-konco, aku dikerjain konco-konco. Selama enggak sampai kebablasan ya enggak apa-apa, tapi kebablasan lapor aja. Kalau sampai kebablasan ya laporo. Enggak apa-apa. Tapi jangan sampai itu menjadi penghalang kalian belajar di pondok. Ada lagi ujian itu kadang-kadang suka lain jenis. Ada. Kalau masih anak-anak ini mungkin belum. Nanti ketika sudah alia, wis tahu, wis ngerti ayu, ngerti ganteng. Nah, ini termasuk ujian. Termasuk ujian. Nah, kalau yo wajar, roh ganteng, roh ayu itu wajar. Tapi yo direm, dikendalikan. Jangan dituruti. Nek turuti bahaya, kebablasan, dalam kehinaan nanti. Kalau ikuti hawa nafsu ya akan terjerumus dalam kehinaan. Seneng arek dituruti, belara. Sing parah maneh seneng padha lanange, iku yo bahaya. Iki ya coba, ini juga cobaan, ujian. Ada tak ini ada? Ya seono ya, muga-muga nang diwehi kesadaran karo pangeran. Nah itu termasuk ujian juga. Saya kira sudah tidak ada. Mbak Beras kan bukan pondok salaf, semi salaf. Kok masih ada? Semi salaf. Semi itu kan ya enggak full salaf, juga enggak modern, ya setengah-tengah. Nah, biasanya ada itu ya yang salaf beneran itu biasanya. Ya kalau ada ya mudah-mudahan yang dapat hidayah, dapat kesadaran dengan kesadaran oleh Allah kalau itu tidak baik. Nah, itu juga termasuk salah satu ujian. Jangan sampai membuat kalian tidak betah di pondok. Jangan sampai jadi kendala untuk belajar di pondok. Harus sabar. Banyak rintangan ujian di pondok itu banyak. Itu hanya baru beberapa kecil sebagian daripada ujian di pondok. Belum lagi nanti kena masalah gara-gara sering ngelanggar, kena masalah keamanan. Wah, salah siapa ngelanggar? Kalau ngelanggar ya musuhnya keamanan, musuhnya sigap. Manuto ya peraturan lah, bersahabat sama sigap. Kalau manut peraturan lah, bersahabat sama sigap. Tapi lika manut ya urusannya harus sikap. Jadi harus sabar atas ujian dan cobaan. Didawuhkan khazainul muna ala qanatil mihani. Untuk memperoleh apa yang kalian cita-citakan, kalian pasti punya keinginan ya. Masa hidup tidak punya keinginan? pasti punya lah. Keinginan kalian itu bisa tercapai, nggak akan lepas dari namanya ujian. Jadi sikapilah dengan dewasa. Ada masalah, bagaimana solusinya? Bagaimana jalan keluarnya? Jangan lari dari kenyataan, jangan lari dari
masalah, hadapi masalah itu, cari solusinya, cari jalan keluarnya. Lari dari masalah tidak menyelesaikan masalah, justru malah diuber-uber, dikejar-kejar masalah. Duduk bareng, masalahnya apa, mari kita cari solusinya bersama-sama, enak. Wa unsitu lan den tembangaken ingsun, wakila ditawakan apa annahu sana kelakuan li Ali bin Abi Thalib, dari Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib karamallahu wajhah. Wis wapal kabeh iki. Alala tanamul bisidatu sa'umbika amma jamu'i habibaya tibarin wa gurrati irsyadi ustadi atuli zaman. Wapal prakteki sing angel. Usare ibtida wapal kabeh. Apal kabeh. Ala eling. Eling-eling. Ala eling. La tanalu ora bakal merkulih. Ora bakal merkulih sira al ilma ing ilmu. Illa bisitatin kejaba kelawan 6. Saumbika bakal meruhaken ingsun, saumbi bakal meruhaken ingsun ka ing sira an majmu'iha saking kumpuli sita bibayani lawan keterangan ingsun zakain siji cerdas cerdas wahirsin lan rajin lobo malih lobo ki rajin bahasa sekarang rajin wastibarin lo sabar nomor 3 sabar wabul gotin lan duwe sangu punya bekal wa irsyadu ustadin lan pituturi guru nasihati guru pituturi ustad guru waktu li zamanin lah iki suwene waktu mondok 6 tahun jaluk mulai urung wayahe jane 6 tahun baru sebentar 6 tahun itu 6 tahun sudah mulai boyong belum ditawe Sayyidina Ali menambungkan syairnya ala tadi eling ilmu itu tidak diperoleh, kalian tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan 6 hal ini yang akan saya terangkan dalam bait ini. Dakain nomor 1 dari 6 ini, 1 adalah cerdas. Dalam artian tidak kok harus cerdas terus yang nggak cerdas terus tidak boleh, terus nggak dapat ilmu no. Ya boleh, ya dapat. Kata siapa nggak dapat? Cerdas itu udah pemberian langsung dari Allah sejak lahir. Tidak bisa ditiru, tidak bisa. Karena itu sudah langsung sejak lahir, anak ini otaknya cerdas. Bagi yang nggak cerdas harus rajin. Wes gak cerdas gak rajin. Ngoh. Nah, jadi syaratnya rajin cerdas. 1 cerdas. Bagi yang nggak cerdas bukan kok terus tidak boleh, bukan. Hasil yang sempurna memang harus cerdas. Tapi bagi yang nggak cerdas asal rajin nanti juga bisa
Biasanya anak yang cerdas itu males. Biasanya kelewes. Biasanya anak cerdas ya, jak belajar ya sebentar. Masalahnya dia ngandalkan sedikit belajar, saya sudah bisa. Baik, lah bagi yang nggak cerdas, ya harus mempeng, kejar yang cerdas. Jangan ikut yang cerdas, sinaunya belajarnya sebentar, setengah jam sudah hafal. Nah, bagi yang nggak cerdas, jangan ikut setengah jam, 2 kali lipat, paling nggak 1 jam. Kalau ikut yang cerdas, wah ketinggalan. Harus sadar diri, kalau memang nggak cerdas, berarti harus semangatnya, sungguh-sungguhnya harus lebih dari yang cerdas. Penyakit yang cerdas itu biasanya males. Nek gak cerdas biasanya mau wempeng. Nah, kok ada cerdas rajin, ya wis bintang nanti. Arek kok pinter rajin, harapan ya ranking siji ya. Tapi jangan cari ranking, dengan sendirinya kalian dapatkan. Pinter rajin, ya wis hasil. Tapi biasanya coba nih sing cerdas itu gak rajin biasanya. Sing gak patek cerdas rajin. Lah kok gak cerdas gak rajin, ya dandul. Terus ngerti gak cerdas gak gelem rajin. Ya harus melebihi yang cerdas. Nah, nomor 2 rajin. Rajin mutolaah, rajin belajar, rajin jamaah, rajin semuanya. Terus sabar ya itu tadi, sabar dalam semua ujian, sabar dengan semua permasalahan. Jangan gampang ngersulo, jangan gampang putus asa, sabar, cari jalan keluarnya. Ada jalan keluarnya, setiap permasalahan pasti ada solusinya. Kita mau cari solusinya apa enggak? Nah, biasanya kalau ada masalah ya bisa kok diatasi. Allah itu enggak menguji di luar kebatas kemampuan hambanya. Diuji berat, berarti kalian tuh mampu dengan ujian itu. Karena Allah nguji itu sebatas kemampuannya. Harus sabar. Sabar belajar. Belajar itu berat loh ya. Siapa bilang mondok itu enak? Ayo. Mondok itu enak apa enggak enak? Enak. Berarti gak mempeng ini. Loh, mondok itu berat, gak enak. Bagi sing mempeng, sing gak mempeng enak ae, pokoknya kiriman, mangan, turu. Nah, itu mondok itu berat. Beratnya kenapa? Belajar, menghafalkan, memahami, menghafalkan, menyimpulkan. Nah, makanya katanya Imam Syafi'i, dalam belajar kau nggak sabar, ya nikmatilah kebodohanmu. Nah, pondok ya harus sengsara dulu, sengsara dalam artian apa? Belajar yang sungguh-sungguh. Waktunya orang tidur ngafal deres. Bagi yang mempeng, tapi sing gak mempeng, pokoknya aku mondok, cari Pak Ekon mondok, gak gelem sinau, ndak mau ikuti peraturan. Ya enak lah mondok model ngono kuwi. Nah, makanya mondok itu ya penak bagi sing gak gelem mempeng, sing mempeng berat. Makanya sampai
Dawuh Imam Syafi'i, kalau tidak sabar dalam belajar, ya nikmatilah kebutuhan. Nek pengen iso ya kudu belajar. Lah belajar itu mesti mempeng, butuh waktu, butuh tenaga, butuh melek. Bengi-bengi wae wong turu belajar dhewe, mempeng. Abot apa enak apa gak enak? Enak ngono. Enak wae, digawe enak ae. Digawe penak. Ingat masa depanmu sekarang gimana, hari ini kalian bagaimana? Masa depanmu sekarang bagaimana kalian hari ini? Nek saiki mempeng, sekarang sungguh-sungguh, besok akan menjadi orang yang sukses. Masa depannya akan cerah, akan cemerlang jika hari ini kalian sungguh-sungguh. Pengen masa depan suram apa masa depan cemerlang? Kalau pengen cemerlang, ya sekarang ini harus dengan susah payah kamu curahkan semuanya untuk mendapatkan ilmu. Dengan kalian dapatkan ilmu, nanti di kemudian hari kalian akan bisa memanfaatkan ilmu kalian. Karena guru sabar. Terus bulgotin, punya bekal. Nah, bagi yang nggak punya, jangan berkecil hati. Wah, kini kudu di bekal ya. Saya tidak punya bekal. Ya cari solusinya. Mungkin dengan ikut ngabdi ke pondok bisa, atau dengan tirakat bisa. Kirimannya sedikit, gak kayak teman-temannya, ya sambil tirakat. Kita dengan puasa, kita dengan jarang makan. Nah, tidak apa-apa, jangan sampai jadi kendala. Orang dulu itu malah mondoknya cari bekal dulu. Enggak kayak kalian sekarang, enak. Berangkat suruh mondok, tiap bulan dikirim. Enak wis. Anak muda sekarang tuh enak polos. Hanya belajar tok wis, ndak usah bingung cari bekal. Bekal sudah ditanggung tiap bulan sama orang tuanya. Orang dulu ndak begitu. Cari bekal dulu, mereman, tahu mereman? Bantu orang di sawah, panen, nah, hasil kasih upah pondok. Bekalnya habis, ngasak lagi ke sawah lagi, bantu orang lagi, banyak mondok lagi. Itu orang dulu yang memang bekalnya ndak ada. Atau dengan ikut ngabdi di pondok, jadi bagian dapur tak apa, bantu di pondok apa, bantu di bagian dapur, bagian masak. Nah, misalkan kayak di sini kan ada dapurnya bagian masak lah, masa kon bayar? Kan enggak bayar. Yang penting dapat makan. Nah, bisa. Makanya saya tadi bilang ada masalah, ada solusinya. Bekalnya nggak ada, ya gimana biar bisa mondok tanpa bekal? Bagaimana solusinya? Ada caranya, ada solusinya. Nggak, jangan sampai kalau bekal lo kasih mondok. Nah, jangan. Kalau kalian punya skill, punya keahlian apa, bisa dibantukan. Nah, nantilah yo ngerti sendiri yang dibantu. Itu yang masalah bekal. Memang kalau pas adzan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir yang keenam, tuli zaman. Nah, mondok kudu syaratnya pas 6 ya. Pengen hasil maksud. Yang terakhir nomor 6, tuli zaman, waktunya lama.
Jadi mondok 6 tahun itu belum mestinya. Pomnya 3 tahun. Lagi sanawiyah pindah boyong. Lagi tamat mu'alimin boyong. Belum apa-apa. Mu'alimin padahal pomnya sing mu'alimin baru pengenalan masih butuh banyak lagi yang difahami, didalami. Lagi mu'alimin boyong belum, masih jauh, masih banyak yang belum dipelajari, hanya masih awal-awal pembuka pengenalan. Nah, mestinya dilanjutkan lagi, jangan sampai hanya mu'alimin, hanya teruskan. Karena di sini tuli zaman, pemenang hanya 3 tahun wis lulus sanawiyah, MTSN, terus MTS boyong. Kurang 3 tahun, 6 tahun kurang. 6 tahun itu kurang. Paling enggak 10. Pas sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun, kuliah 4 tahun. Itu kalau S1, tambah S2 ya tambah lagi sekalian. Tuwek kuwi nang pondok. Ya ndak kon belajar. Enggak ada salahnya orang belajar, ndak ada ruginya. Kalau pelajar semakin tua itu semakin banyak santannya kan. Laki-laki, tapi ini waktunya perempuan ya waktunya nikah. Nah, laki-laki semakin lama mondoknya sungguh-sungguh, tapi harus sungguh-sungguh. Gak sungguh-sungguh ya percuma, tiwa selama di pondok gak sungguh-sungguh. Ini waktu yang lama itu yang sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh ya hanya dapat lamanya saja nanti. Hanya dapat lamanya di pondok, tapi nggak dapat ilmu. Hanya dapat sedikit kalau belajarnya nggak sungguh-sungguh. Katanya kitabnya tuli zaman, tapi yang khirsin nggak dipakai, yang rajinnya nggak dipakai. Pokoknya waktu yang lama. Belajarnya tidak mau, males, lama di pondok, tapi gerutang, turu, ya bar. Lamanya saja di pondok, tapi yang didapat sedikit. Wa amma ikhtiyaru, ana penutawi milih, wa amma ikhtiyaru syariki, ana pun milih konco, mencari teman. Nah, Gufayam bahi mongko sayekjo opo ayah taro yento milih supaya santri al mujidda ing wong kang temen. Carilah teman yang sungguh-sungguh, wal waro'a lan sing wirai, wa sahibat tabai lan kang duweni watek al mustaqim kang jejeg sing istiqomah, wal mutafahimalan wong kang gampang paham, wa yafiro lan yento lumayu lari, jadi lumayu lan yento lumayu sapa ya santri minal kaslani saking wong kang malas. Jangan berteman dengan orang malas, kebawa malas nanti. Wal mu'tililan kang seneng nganggur, nyuwungaken waktune, biarkan waktunya terbuang dengan sia-sia, itu senengnya. Waktunya dibiarkan kosong tanpa ada manfaatnya, jangan ditemani. Wal miksarilan akeh omongi, wal musitilan gawe kerusakan, wal fatanilan akeh fitnah. Dalam memilih teman bagi santri harus benar-benar memilih teman yang tepat. Jangan salah pilih teman. Kalau
kalian sampai salah milih teman, yang tadinya kalian ini rajin, rajin jamaah, rajin belajar, rajin mutolaah, lah kok temennya ini pemalas, temennya ini senangannya tidur, ndak jamaah, ndak mau belajar, lama ndak lama akan ke bawah. Nah ini seyogyanya pilih teman yang bagaimana? Yang pertama yang wirai, yang sungguh-sungguh, al-mujiddah, yang sungguh-sungguh, sing mempeng. Carilah teman yang rajin ya. Kalau kalian pengen jadi orang yang rajin, carilah teman yang rajin, biar ke bawah rajin. Kalau temenmu males, kalian mau belajar loh digodo, halah gak ada yang siji ya, orang-orang yang siji ya pora. Nah, mestinya tidak begitu. Carilah teman yang rajin, biar sama-sama nanti rajinnya. Temanmu juga ketolong, kamu juga ketolong sama temanmu, sama-sama rajin nantinya. Kalau temannya males, ke bawah, itu sudah tidur, aku bersinawih tak ikut tidur juga lah, ke bawah. Tapi kalau lihat temannya masih belajar, ke bawah, semangat belajar juga. Makanya di sini cari yang semangat, yang sungguh-sungguh. Terus cari nomor 2, cari yang wirai. Wirai itu gimana toh? Wirai itu kalau dalam hal makanan, misalkan dalam hal makanan ya hati-hati di antara haram dan syubhat. Syubhat aja tidak berani, apalagi yang haram. Nah, termasuk nggak wirai ya, berbicara yang tidak penting itu termasuk tidak wirai. Hati-hati. Termasuk wirai ya, termasuk orang yang wirai itu kalau ada orang nggak penting ngomong ya, itu bukan termasuk orang wirai, karena membiarkan waktunya terbuang sia-sia. Jadi banyak ngomong itu bukan termasuk orang wirai. Di belakang nanti ada, di saat mondok orang itu kok gak wirai, nanti ada sebenarnya di bab belakang. Mondok kok gak wirai, nanti akan diuji oleh Allah salah satu dari 3. Yang pertama, meninggal dalam usia muda, masih muda sudah meninggal. Nomor 2, dikumpulkan dengan di tempat orang yang bodoh, ditempatkan oleh Allah di tempat itu banyak orang bodohnya. Nomor 2. Nomor 3, jadikan punya jabat pemerintahan. Nah, ini jadi kalau kalian di pondok gak wirai, akan diuji oleh Allah salah satu dari 3 tadi. Makanya harus wirai, jangan banyak bicara saja yang penting. Nah, karena banyak bicara, ngomong tidak penting, itu bukan termasuk orang yang wirai. Mangan turut dalan gak wirai, hati-hati. Mangan turut dalan WS jangan dibiasakan. Hati-hati, wirai. Cari teman yang wirai, gak asal makan, syubhat dimakan. Syubhat itu diantara halal sama haram. Terus nomor 3-nya, carilah teman yang istiqomah. Cari teman yang istiqomah, yang lurus. Senangnya ada kan orang itu, teman itu yang senang jamaah, senang ngaji, senang mutolaah. Nah itu kalian temani.
orangnya istiqomah, istiqomah jamaahnya, istiqomah ngajinya, istiqomah sekolahnya. Nah. Terus cari lagi temen yang gampang memahami, mudah dalam memahami. Itu penting. Nanti kalau kalian kurang paham bisa tanya sama yang gampang paham ini. Nah, ini yang perlu kalian cari, temen yang kalian pilih. Yang satu tadi yang sungguh-sungguh, dua wirai, terus nomor tiga yang istiqomah, nomor empat yang gampang fahaman. Yang dijauhi apa? Berteman dengan orang yang malas. Temanmu malas ojo dikancani. Kalau kalian temannya malas, temanmu kok malas, ikut ke bawah malas, maka carilah teman yang rajin biar ke bawah rajin. Kalau temanmu malas, kamu juga ke bawah malas. Terus wal mu'tili lan wong sing seneng nganggur, cangkruan, jedul, ngopi, meneng, ngeplay serene. Nah, nganggur, waktunya dibiarkan terbuang sia-sia lah. Kayak ngomong, cangkruan, jedul, pokok epol penake. Ya itu dijauhi. Seneng nganggur, seneng terbuang waktunya sia-sia. Terus wal miksari, orang yang banyak bicara loh. Temenmu yang banyak bicara jangan kalian temani. Kenapa? Karena kalau kalian berteman dengan orang yang banyak bicara, nanti kalian juga akan ke bawah. Seneng ngomongin orang, seneng banyak bicara. Efeknya apa? Waktunya terbuang dengan sia-sia. Karena habis dengan ngobrol. Terus jauhi lagi yang seneng buat kerusakan. Ganggu senengane, apa ganggu, ngerusai. Wah. Ada apa baik-baik dirusak, ada kotak belum rusak malah dirusak jangan ganti. Ya dijauhi. Terus terakhir jangan suka temen, jauhilah temen yang banyak memfitnah orang. Nah, senengane bujui, senengane adu-adu, senengane memfitnah, lah itu dijauhi. Jangan temani. Kila dindawakan kiyawapan anil mar ila tas'al ma'ab qarinahu fa inna qarina bil muqarini yaqtadi ingkan ada syarri tajannib suratan ingkan ada khairin faqarin hutahtati anil mar'i saking wong la tas'al ojo takon sira wa absor lan ningalono sira qarinahu ing koncone mar'i fa innal qarina mongko sak temene kanca bil maqarini kelawan koncone iku yak tadi manut supaya qarin. Orang itu gimana temennya? Fa in kana mongko lamun ana apa supaya qarin iku dasyarin mongko duweni Allah ya fajanib mongko ngedono sira hu ing qarin suratan kelawan cepetan langsung tinggal suratan kelawan cepet wa ing kana lamun ana sapa ya qarin iku dah khairin duweni kebagusan kebaikan ya faqarin mongko ngoncana ana sira hu ing qarin tah dadi mongko awe hidayah sira. Jadi kalau pengen tahu temanmu ini baik apa buruk,
Jangan ditanya sama orangnya. Kalau ditanya sama orangnya ya baik aja. Ya, coba sampai tak tanya, sampean baik apa enggak? Baik. Padahal bulet. Padahal yo ndablek. Nah. Padahal yo males, tapi ngomongnya baik, rajin. Jangan tanya teman, jangan tanya orangnya, tapi lihatlah temannya siapa. Wa absaqorinahu. Lihat temannya siapa. Nah, kenapa? Karena teman yang baik atau teman yang jelek, nah, itu akan berefek atau berimbas. Lihat temannya, kalau temannya baik, oh temannya baik, oh bisa dikatakan baik. Lah kok pas kamu lihat temannya itu kok jelek, ya wis, sebagian besar ya jelek. Terus gimana solusinya? Tinggal no ae enggak baik, walaupun kelihatannya baik tapi temannya jelek, tinggalkan. Karena teman itu enggak jauh beda dengan temannya. Orang itu enggak jauh beda dengan temannya. Kalau temannya enggak baik, sebagian besar ya enggak baik. Wa unsitu masuk mari. Jam berapa biasanya? Saniki sampun. Ya wis sampun ya. Ya wis jaluke sampun ya sampun. Biasanya sudah ya segini ya. Ya wis wa unsitu wallahu alam bisawab. Rabbi fa'fana bi barakatihim wa dina husna bi ummatihim. Amin.